Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Marcelo Brozovic, Joaquin Correa, dan Matías Vecino semuanya terlibat pada latihan bersama tim jelang pertandingan melawan Juventus. Seperti dilansir AFC Internews, sepertinya Marcelo Brozovic akan kembali menjadi starter di Allianz Stadium melawan Juventus pada Senin dini hari nanti. Itu akan menjadi dorongan besar bagi Simone Inzaghi dan Inter karena penampilan dalam beberapa pertandingan terakhir tanpa pemain Kroasia itu sangat buruk dan kurang terarah. Joaquin Correa yang baru saja kembali setelah menjalani tugas internasional bersama Argentina telah berlatih dengan baik dan tanpa masalah dan akan menjadi pilihan pelatih dari bangku cadangan. Matías Vecino baru saja pulih dari COVID-19 dan juga berlatih dengan baik yang memberi Inter lebih banyak kedalaman di lini tengah. AFC Internews juga melaporkan pemain yang akan diturunkan Inzaghi pada derby Italia nanti di mana Lautaro Martinez dan Edin Dzeko akan memulai dari awal di lini depan. Di lini belakang, Danilo De Ambrosio akan melengkapi trio bek setelah De Vrij dipastikan belum akan fit sepenuhnya untuk laga melawan Bianconeri. Di lini tengah, Inzaghi sudah bisa menurunkan trio terbaiknya Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, dan Marcelo Brozovic. Denzel Dumfries dan Ivan Perisic akan memulai dari sisi sayap. Legenda Inter Giuseppe Bergomi menilai Simone Inzaghi punya karakter berbeda dengan para pelatih terdahulu di klub. Ia juga menyoroti satu hal. Inter sempat melaju apik di Serie A bersama Simone Inzaghi. Padahal Inzaghi baru mulai menangani tim di awal musim ini, mewarisi skuad yang tersisa dari tim juara bersama Antonio Conte musim lalu. Nyatanya mereka sempat baik-baik saja dengan hanya menelan satu kekalahan dalam 22 pertandingan sejak musim dimulai. Namun pergantian tahun menandai perubahan momen pula buat Inter. Sejak diimbangi Atalanta pada pertengahan Januari lalu, Nerazzurri seret kemenangan. Dalam 9 pertandingan termasuk melawan Atalanta, mereka hanya 2 kali menang. 5 laga berakhir imbang dan 2 lainnya berujung dengan kekalahan. Dalam periode itu pula mereka kalah dari AC Milan dan diimbangi Napoli, 2 rival langsung dalam persaingan gelar. Alhasil posisi puncak klasemen mesti direlakan ke AC Milan. Pemain legendaris Inter Giuseppe Bergomi melihat Simone Inzaghi masih butuh pengalaman lebih untuk membawa tim bersaing di perebutan gelar. Ia juga disebut punya karakter berbeda dengan pelatih-pelatih juara di Inter sebelumnya yang relatif lebih berkarisma. Tim selalu mencerminkan pelatihnya, baik dalam cara yang baik maupun buruk. Simone punya pendekatan berbeda ke pesepak bola, dia lebih terbuka untuk berdialog, kata Bergomi dilansir Football Italia. Inter sudah selalu juara bersama pelatih-pelatih berkarisma seperti Barzellini, Trapp, Mancini, Mourinho, dan Conte. Inzaghi punya karakter tapi dia mengekspresikannya dengan cara berbeda. Saya bisa bilang bahwa dia tak pernah berpikir untuk berganti taktik, bahkan ketika Marcelo Brozovic cedera. Musim lalu Conte memutuskan bermain lebih dalam di beberapa titik, berhasil memenangi laga-laga. Tambah pemilik 517 caps bersama Inter itu. Inter kemungkinan bakal berpisah dengan kiper cadangan mereka, Andrei Radu. Sang penjaga gawang kabarnya akan dilepas karena tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi pada musim depan. Mengingat usianya yang masih muda, maka Radu jelas sangat membutuhkan menit bermain yang lebih banyak demi membantu perkembangannya. Sebagaimana yang dilansir AFC Internews bahwa Inter kemungkinan bakal meminjamkan Radu ke Empoli yang membutuhkan kiper baru untuk musim depan. Akan tetapi Nerazzurri harus membantu klub Tuscan itu untuk membayar sebagian gaji Radu selama masa peminjaman. Pengorbanan Inter itu akan sepadan jika dia mampu tampil secara reguler dan mampu tampil mengesankan secara konsisten. Alhasil Inter pun kemudian bisa menjualnya dengan harga yang lebih baik di jendela transfer berikutnya.
Striker pinjaman Inter Andrea Pinamonti kemungkinan akan digunakan dalam kegiatan transfer Inter musim depan. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, penyerang yang dipinjamkan ke Empoli itu telah menikmati musim yang bagus dan telah mencetak 9 gol di Serie A sejauh ini. Terlepas dari performa yang mengesankan ini, manajemen tidak melihatnya sebagai rencana untuk klub musim depan dan lebih ingin menjualnya untuk mendapatkan dana segar. Sang pemain diperkirakan dihargai oleh Nerazzurri sekitar 15 hingga 20 juta euro. Jika mereka bisa menjualnya dengan harga yang pantas, itu akan memberi Inter lebih banyak kebebasan di jendela transfer musim depan. Dia juga bisa digunakan sebagai bagian dari kesepakatan dengan Sassuolo untuk Gianluca Scamacca yang telah dikaitkan dengan Inter dalam beberapa bulan terakhir. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Lazio telah mengungkapkan harga penuh yang dibayarkan Inter untuk Joaquin Correa di musim panas lalu. Seperti dilansir AFC Inter News hari ini, biaya akhir yang dibayarkan kepada Bianco Celesti di akhir jendela transfer musim panas mencapai 28,567 juta euro. Angka ini jauh lebih besar dari yang diberitakan, yaitu 20 hingga 25 juta euro saat perekrutannya di awal musim ini. Meski biaya mendatangkannya cukup tinggi, Joaquin Correa musim ini belum memberikan kontribusi maksimal karena sering terganggu cedera. Sejauh ini baru mencetak 4 gol dan 1 assist. Sang pemain masih akan dipertahankan di musim panas dan akan mendapatkan kesempatan lain untuk membuktikan nilainya. Inter membantah keras rumor ketertarikan mereka pada bek kiri River Plate Fabrizio Angileri yang telah dikaitkan sebagai pengganti Ivan Perisic. Seperti dilansir Tuttosport, Nerazzurri masih fokus untuk memperpanjang kontrak pemain sayap Kroasia Ivan Perisic yang akan tersedia untuk pergi dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Kemarin media Argentina telah mengaitkan Inter dengan Angileri yang kontraknya akan habis pada musim panas nanti. Inter kini masih dalam tahap pembicaraan kontrak baru dengan Ivan Perisic dan berusaha mencapai kata sepakat sebelum akhir musim ini. Tidak dapat disangkal bahwa Inter akan membutuhkan cadangan untuk Robin Gosens jika Ivan Perisic pergi, tetapi cadangan itu bukanlah Fabrizio Angileri. Banyak nama potensial lain di posisi itu yang telah dikaitkan dengan Inter sejauh ini. Paulo Dybala dipastikan bakal meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas 2022 ini dengan status bebas transfer setelah tidak tercapainya kesepakatan pembaruan kontrak dengan Bianconeri. Sebagaimana dilansir Tuttosport bahwa Dybala bertekad melakukan balas dendam kepada Juventus. Dan itu artinya sang pemain hanya ingin bertahan di Italia. Jika niatnya adalah benar-benar ingin balas dendam, maka Inter Milan, Napoli atau AC Milan menjadi tujuan yang paling tepat bagi Dybala. Alasan Dybala ingin balas dendam karena ia kecewa terkait negosiasi kontrak barunya dengan Juventus, seperti yang disorot oleh kakaknya di media sosial Instagram. Inter menjadi tim Italia yang paling serius ingin merekrut Dybala. Terlebih lagi Lautaro Martinez berpotensi hengkang di tengah minat dari Atletico Madrid. Situasi keuangan Inter mulai membaik dan angka terbaru menunjukkan bahwa kerugian klub telah lebih dari setengahnya dari kerugian musim lalu. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Dewan Direksi Inter telah menyetujui laporan setengah tahun untuk periode 1 Juli hingga 31 Desember 2021. Angka-angka yang disajikan memperkirakan bahwa musim akan berakhir dengan kerugian lebih dari setengahnya jika dibandingkan dengan kerugian 245,6 juta euro yang dibuat selama musim 2020-2021. Dengan kerugian itu menjadi rekor tersendiri bagi klub. Target musim ini adalah berakhir dengan kerugian di bawah 100 juta euro. Hal ini dimungkinkan terutama karena berbagai sponsor baru yang telah dimiliki Inter di seragam mereka yang biayanya mencapai 35 juta euro.
Pencapaian di Liga Champions juga merupakan sesuatu yang benar-benar membantu Inter mulai keluar dari situasi keuangan yang mengerikan sejauh ini.